uji independensi ya, independensi. Oke. Uji independensi, independen artinya apa? Berdiri sendiri. Berarti ini uji kemandirian atau uji ketergantungan atau uji pengaruh atau uji hubungan. Nah, itu independensi. Nah, uji independensi ini datanya adalah data kualitatif ya, kualitatif yang kita kuantitatifkan. Jadi kuantitatifnya ini hanya dalam bentuk frekuensi saja, jadi jumlah. Nah, tabelnya nanti kita akan menggunakan tabelnya disebut dengan tabel kontingensi. Apa itu tabel kontingensi? Tabel kontingensi itu seperti yang ada di layar. Ini adalah salah satu contoh tabel kontingensi. Jadi dia dalam bentuk matriks berordo R kali C, di mana R itu baris atau row, kemudian C itu adalah kolom atau kolom. Nah, berarti kalau yang Anda lihat di layar ini adalah matriks berordo 3 kali 2 ya. Berordo 3 kali 2. Ada 3 baris dan 2 kolom. Oke. Nah, kalau kemarin kita pakai data kuantitatif murni itu kita pakai Pearson ya. Nah, sekarang nanti kita bisa melihat korelasi kalau datanya dalam bentuk kualitatif. Uji independensi ini syaratnya adalah yang pertama datanya harus diambil secara acak, yang kedua minimal matriksnya ya berordo 2 kali 2, kemudian yang ketiga ya dia E-nya harus lebih dari sama dengan 5, itu syaratnya. Oke. Syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, uji independensi ini termasuk NPR atau non parametrik ya, statistik non parametrik, jadi tidak mengharuskan harus berdistribusi normal. Oke. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama pasti akan selalu hipotesis. Hipotesisnya contohnya adalah variabel baris dan variabel kolom tidak atau independen ya, independen atau bisa ditulis tidak memiliki hubungan. Kemudian HA-nya itu variabel baris dan kolomnya adalah independen atau memiliki hubungan. Kemudian langkah yang kedua kita pakai bisa titik kritis, bisa p-value. Kalau pakai aplikasi kita pakai p-value, kalau non aplikasi pakai titik kritis ya. Nah, tabel yang kita pakai adalah tabel chi-square. Bacanya tulisannya chi-square ya, tetapi bacanya chi-square. Jadi X-nya itu X cantik kalau orang matematik bilang. X cantik itu kadang secara kakinya begitu ya. Dia tak mental. Jadi X-nya ya. Kemudian chi-square tabelnya berarti kita pakai tabelnya tabel chi-square ya. Tabel chi-square jika sudah ada ya. Terus kita punya degree of freedom. Degree of freedomnya di situ adalah R-1 kali C-1. Teman-teman bisa melihat di kita lihat ya. Jadi chi-square itu peruntukannya sangat banyak, distribusi chi-square. Nggak kelihatan ini di sini. Peruntukannya adalah bisa digunakan untuk mencari goodness of fit, uji kebaikan model. Kemudian bisa digunakan untuk mencari kontingensi tabel atau uji independensi, dan di sini pakai Kruskal-Wallis test. Terus bisa dipakai untuk mencari confidential interval atau CI kalau kita bekerjanya pada data varians. Ya, oke, ini degree of freedom. Cara bacanya, misal contohnya ya. Contoh saya punya R-nya berapa tadi? 3, kemudian kolomnya 2, maka DF-nya
2 kali 1 berarti 2. Misalkan kita punya alfanya 0,05, berarti kita punya chi-square tabelnya sama dengan chi-square 0,05,2. Berarti kita lihat di situ lihat videonya 2 ada 0,05 ya. Di sini masih nggak kelihatan. 5,991 itu cara baca tabel chi-square. Oke, langkah yang ketiga yaitu statistik ujinya. Statistik ujinya rumusnya adalah chi-square sama dengan sigma data observasi dikurangi dengan data ekspektasi, kita kuadratkan ini dibagi dengan jadi hati-hati ya, nulisnya ini itu hati-hati. Jadi yang disigmakan adalah yang di dalam kurung ini. Jadi ini tidak akan sama kalau Anda gini ya, O, E, terus ini Anda bagi E, baru Anda kuadratkan. Ya, jadi O dikurangi E dulu dikuadratkan, baru dibagi dengan E. Itu yang perlu diperhatikan. Siapa itu O? O itu adalah data observasi. Oke, kemudian E itu adalah ekspektasinya. Ekspektasi. Oke, nah kemudian kita masih akan mencari E-nya siapa? E-nya itu adalah row total. Oke, dikali dengan kolom total. Total dibagi dengan grand total. Apa itu grand total? Sekarang kalau saya punya data, misalkan saya punyanya matrik berarti di sini ada variabel kolom, di sini ada variabel baris. Ya. Oke, maka di sini data hasil observasi berapa subjek X1 yang A itu ada misalkan O11, subjek X1 yang B O12 dan seterusnya. Nah, nanti masing-masing ini dia akan memiliki angka ekspektasinya, yaitu E11, E12, kemudian E21 dan E22. Kalau misalkan di Triola termasuk cukup strict ya, versi Triola. Kalau misalkan ada salah satu saja E-nya tadi kurang dari sama dengan 5, maka Anda harus menggunakan metode yang lainnya. Tidak boleh pakai chi-square yang ini. Jadi harus pakai model yang lain. Misal Anda pakai uji Fisher exact test atau Anda pakai uji McLemore. Ya, ada nanti cara seperti itu. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Nah, itu cukup strict untuk Triola, tapi kalau Anda baca buku statistik lain, ada yang menyampaikan, ya, beberapa buku, ada yang menyampaikan bahwa tidak masalah kalau E-nya kurang dari 5, asalkan tidak melebihi 20% dari jumlah datanya. Jadi kalau datanya di sini ada 4, 20%-nya berapa? 1. Berarti minimal hanya ada 1 yang memiliki E kurang dari 5. Nanti kalau misalkan ada melakukan penelitian atau kajian, teori itu harus disampaikan di dalam metode. Ya, karena pada umumnya beberapa menggunakan ini. Terus kita lanjutkan. Sekarang O-nya itu pasti diketahui, tetapi ketika Anda melakukan penelitian, nggak tiba-tiba datanya seperti ini. Ya, tidak tiba-tiba datanya seperti ini. Nah, contohnya adalah, nah ini. Misalkan tidak tiba-tiba datanya seperti ini. Data ini pasti berdasarkan apa ya? Misalkan di sini subjek A diberikan treatment placebo. Ini treatmentnya. Terus di sini hasilnya. Berarti kalau terinfeksi tulisannya terinfeksi. Subjek B dikasih yang 20%, ternyata dia tidak terinfeksi. Subjek C dikasih 60%, dia terinfeksi. Subjek D 20%, dia infeksi. Subjek E pakai placebo, dia no infeksi.
Jadi data aslinya seperti ini. Untuk mengubah dia ke dalam bentuk, berarti kan kalau Anda lihat, ini datanya tidak dalam bentuk angka atau bukan kuantitatif, tetapi datanya dalam bentuk kategori atau kualitas. Makanya di situ datanya adalah data kualitatif yang kemudian kita kuantitatifkan. Berapa sih subjek yang dikasih treatment placebo yang hasilnya terinfeksi? Maka ketemunya 88, jumlahnya ada 88. Nah, untuk mengubah data ini menjadi data seperti ini di Excel kita punya ada yang namanya apa itu ya? Pivot. Ya, itu pivot itu fungsi tabel kontingensi. Jadi kita bisa membuat dalam bentuk satu tabel ada informasi di baris dan ada informasi di kolom. Kalau di SPSS ada cross tab nanti ya. Oke, nah ini kemudian pekerjaan kita yang selanjutnya adalah sudah jelas ya. Jadi data aslinya seperti itu. Ini data sudah masuk ke step penyajian kalau kita ya. Jadi sajikan data screening yang paling tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita akan mencari E-nya, ya. Untuk mempermudah perhitungan, biasanya teman-teman boleh cara menulis secara umum seperti ini ya. Jadi kalaupun tidak dikurungi, biasanya dikasih warna lain. Ya, misalkan ada data seperti ini. Ada A, B, X1, X2. Misalkan di sini 10, 12, terus di sini 20 sama 10. Maka 10, 12, 20, 10 itu adalah data hasil observasi yang sudah disajikan. Maka teman-teman harus mencari E-nya. Biasanya nanti akan diberikan tanda kurung seperti ini atau dikasih warna yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mencari E. Langkah pertamanya adalah teman-teman harus mencari jumlahnya. Nah, berarti di sini ada jumlah. Berarti di sini adalah jumlah dari row 1, jumlah dari row 2. E di sini jumlah dari kolom 1 dan di sini jumlah dari kolom 2. Maka di sini disebut dengan N besar atau grand total. Ini grand totalnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah berarti ini kita punya total kolom 1 berapa nih? 30 di sini, 12 yang di sini. Oh yang 22. Oke, yang di sini juga 30, maka grand totalnya 50. Jadi grand total itu tidak dikalikan 2 ya. Ini ditambah ini tidak. Karena komponen datanya kan yang ada di dalam ini totalnya berapa? Pasti 52. Antara baris dan kolom itu sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Ya, relatif. Oke, hati-hati berarti kesalahan sering terjadi di grand total. Sekarang kita mau mencari E-nya. Berarti teman-teman bisa pakai tabel manual seperti ini. Oh, misalkan itu ada O11, O12, O21, O22. Di sini ada E. Berarti kita mau nyari E11, E12, E21 dan E22. Rumus E tadi adalah kolom total dibagi dengan grand total. Kita mulai dari E11. E11 letaknya di sini, berarti R1 dikali C1 dibagi grand total. Berarti ikutin row-nya. Berarti row 1 total kolom 1 dibagi dengan grand total. E12 berarti row 1 kolom 2. Ikutin aja indeks yang di bawahnya. Jumlah dari baris 1, jumlah dari kolom 1 dibagi N dan seterusnya kolom 2. Dan seterusnya sampai kita ketemu N22, maka row 2 kolom 2 dibagi dengan grand total. Jadi kalau matriknya 3 kali 4, Anda ada 12 kali iterasi perhitungan. Nah, itu baru mencari E. Padahal rumus kita adalah dikurangi dengan E. Ya, oke. Jadi teman-teman tambahkan di sini O dikurangi dengan E dikuadratkan dibagi dengan E. Ya, baru di bawah sini kita akan ketemu sigmanya itu sama dengan T square gitu. Oke, langkah
Langkah yang keempat, langkah yang keempat berarti keputusannya. Bagaimana keputusannya? Nah, bentuknya T-square maka pasti menceng ya, karena kuadrat berarti selalu positif. Berarti di sini ada T-square tabel. Oke. Berarti di sini kalau misalkan dia terletak di sini, maka dia di daerah reject. Kalau dia terletak di sini, itu reject. Ini kalau kita pakai titik kritis. Tapi kalau kita pakai p-value, masih ingat? Kalau titik itu versusnya titik ini. Kalau luas daerah berarti versusnya adalah titik kritis ini. Titik kritis ini luas daerahnya berapa? Peluangnya Luas daerahnya berapa? Ini ke sini. Berarti siapa yang dihasil? Alfa dong. Kalau yang di sini 1, berarti ini alfa. Berarti kalau saya punya titiknya kuadrat hitung di sini, berarti lebih gede atau kurang dari 1? Luas daerahnya. Kalau daerahnya di sini, maka luas daerah di sini. Kurang dari ya. Ini versusnya alfa. Oke. Jadi di sini kalau pakai p-value, kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka dia akan reject 0. Betul ya? Oke. Tapi kalau p-value-nya lebih dari alfa, maka dia akan fail to reject. Ya, karena dia melebihi batas alfanya. Jadi kalau T-square-nya di sini, kalau kita pakai titik di sini berarti setelah tadi kita tulis namanya. Tapi kalau kita pakai luas daerah, kita perluas nih. Luas daerahnya melebihi batas yang telah ditentukan. Jadi dia reject itu kalau kita pakai p-value. Jadi ini biasanya nanti akan kita gunakan kalau kita pakai software. Kalau manual cukup susah, kita nyari p-value. Yang p-value itu peluang. Maka simpulannya adalah kalau dia reject 0 berarti balik ke sana. Berarti antara baris dan kolom reject memiliki saling tergantung. Ya. Kalau dia simpulannya fail to reject 0 maka tidak saling bebas, tidak memiliki. Oke. Coba kita kerjakan di sini sudah ada di PPT. Jadi teman-teman coba kerjakan yang saya sekaligus sudah saya tunjukkan. Oke, coba kerjain yang ini aja. Yuk kerjain ini. Sampai esok, itu kerjanya manual ya. Sekarang boleh pakai Excel. Ya, manual ya. Oke, itu sudah kerja ada kok. Tapi mungkin nggak serintas ini ya, lebih panjang. Iya. PPT lebih panjang. Betul ini. Nah, sekarang apakah ada hubungannya antara tingkat pendapatan dengan kunjungan ke puncak? Jadi biasanya dia pertanyaannya apakah ada hubungannya, apakah ada ketergantungan antara ya. Dan kalau hubungan datanya dua lajur itu kita akan pakai Pearson biasanya ya, Pearson atau Pearson. Tapi kalau di sini kita lihat ya dia pakainya adalah yang kualitatif, rendah menengah, karena kategori. Sudah? Oke. Sudah? Sudah ya? Saya hapus. Sudah? Berarti berarti H0-nya adalah antara apa tuh? Variabel apa tuh? Ya, variabel pendapatan dan variabel Seringnya pergi ke puncak. ya udah frekuensi ke puncak ya. Frekuensi ke puncak independen.
Di sini dan jadi nggak boleh ditulis variabel baris dan variabel kolom ya kalau variabelnya sudah ditaruh di sini. Oke, sekarang row-nya berapa? 3, C-nya 3. Berarti degree of freedom-nya 4, titik kritisnya Nggak diketahui. 9,488. Oke. 9,488. Ya. Mari sekarang kita cari ininya ya. E-nya. Ini berarti di sini kita punya pendapatan itu ada rendah, menengah dan tinggi. Kemudian di sini tidak pernah, kemudian jarang dan sering sekali. Ini presensinya. Tujuh, 145, 21, 13, 58, 32, 8, 27, 9. Oke, berarti langkah pertama kita mesti nyari totalnya ya. Total ini ya. Jam 8. Ya, Aji. Maju. Yuk, ya Aji. Yuk cari di sini. Yang baris berapa totalnya? Gampang ini. Di situ aja. Oh ya, udah sini. Kelihatan. Enggak kerjain. Alah gitu pakai gitu diawang gitu. Kalkulatornya. 230. Belajar apa? Enggak, Apa yang nggak diketahui? Buat satu. Kalau apa yang nggak diketahui gimana? Ya, nanti di SPSS juga kalau nggak diketahui dia defaultnya langsung 0,05. Di SPSS itu pintar, kalau misalkan 0,01 aja dia memenuhi, dia ditarik ke 0,01 langsung. Kalau nggak memenuhi dia langsung turun ke 0,05. Kalau 0,05 nggak memenuhi dia akan turun sendiri ke 0,1. Kecuali kita kunci, saya nggak mau kalau misalkan lebih dari 0,05 karena misalkan pembimbingnya nggak mau kalau lebih dari 5% itu dikunci. Apa pas? Ya, oke, makasih ya. Lanjut, yuk dari situ aja ya. 807 absen 7. Kali 1 dia. Yuk, satu-satunya berapa? Saya kalkulator. 145 tuh. 145. Yuk, satu-satunya berapa? Yang itu 7. Aku ke bawah dulu ya, 1121.
Boleh ke kanan dulu. Terus ke sini atau ke sana. Ini masalahnya. Ya, yang udah ketemu berapa ini? Satu-satu. Berapa? 9. Ini. Terus yang 145. 230 per 243 139,725. Ini S1 satu 139,725. 139, oke lanjut 43,74 lanjut 25,232 yang 59,225 yang 32 18,54. 54 lanjut yang berapa 9,72 udah ya. Terus di sini berarti tinggal O dikurangi E kuadrat dibagi dengan E. Silahkan dihitung. Saya hitung ini terus saya minta Anda berarti 77 dikurangi 59,53 dikuadratkan dibagi 59,53. Dulu dikuadratkan. Cepat. Ya cuy. Iya. Kita selesai. 2,932 Ini buat tabel itu. Oke. Nah, ketemunya totalnya adalah 44,33. Gue yang kelewat ya. Ada yang terlewat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, ada yang terlewat. 21, 13, 58, 32, yang 8. 2,06. Ini ya, 2,06. Oke. Hasilnya 44,33. Berarti kalau begitu keputusannya di sini berapa tadi? 9,88. Hasilnya adalah di sini ya 44, sekian. Hasilnya adalah presiden. Artinya adalah semuanya. Oke, berarti terdapat hubungan ya. Terdapat hubungan ya antara pendapatan dan frekuensi pergi ke puncak. Frekuensi. Ya. Nah, kalau misalkan ya ujian nggak? Jadi kalau square ini dia pasti dia right ya udah nggak mungkin minus karena kelas Iya, kuadrat. Tidak mungkin minus katanya. Jadi kalau minus pasti jelas pekerjaan kita salah.
ternyata ada hubungan sama seperti si Pearson ataupun si Sperman, ya. Kalau ada hubungan maka kita harus melihat bagaimana hubungannya. Baik saja, nggak gitu kan jawabannya ya. Bagaimana hubungannya berarti bisa kuat, bisa lemah, bisa sedang dan seterusnya. Maka kalau nanti ini kita harus mengkonversi angka-angka yang kita miliki, ya, korelasinya didapat dengan koefisien kontingensi dibagi dengan BAT, batas atas tertinggi. Siapa itu koefisien kontingensinya? Yaitu C-square dibagi dengan C-square kuadrat ditambah dengan grand totalnya, ya. Grand totalnya berarti tadi sebesar 400. Nah, kemudian di sini BAT-nya, batas atas tertinggi, itu rumusnya adalah minimum row kolom. Jadi kalau barisnya 3, kolomnya 3 berarti sama dengan 3. Tetapi kalau barisnya 2, kolomnya 3 berarti di batas atas tertingginya adalah 2. Ya, oke. Berarti kita cek nih sisinya berapa? Pasti cari berapa sisinya. Akar sisinya adalah berapa? Kamu di sini? Kita cari sisinya akar dari 44,33 bagi 44,33 plus 400 ya. Berarti 0,3 ya? 0,315. Ini enggak dihitung ya. Terus BAT-nya akar dari 3 minus 1 berarti 2/3. Akar dari 2/3 itu 0,8 ya? 0,8. Akar dari 0,8 ya? 0,81 berarti ya? Oke, berarti korelasinya 0,315 dibagi 0,8 kecil sekali. 0,8 itu berapa? Itu harus diambil. Angkanya berapa? Sepertiga ya? Sepertiga ya? 0,3 sekian. Ini ya, oke. Ini adalah kita ketemu nilai korelasi. Tapi kalau kesimpulannya tidak ada hubungan, berarti nggak perlu dicari ini ya. Jadi ujian kalau tidak ditanya bagaimana hubungannya, ya nggak usah lanjutkan ke sini. Nah, kalau coba selidiki hubungannya seperti apa, berarti cukup ada hubungan atau tidak ada hubungan. Ya. Oke, maka apa kesimpulannya? Ternyata hubungannya itu di situ adalah kita lihat ke sini. Ya, angka 0,3 masuk di lemah, ya, masuk di lemah. Jadi pada intinya adalah ada faktor lain selain pendapatan yang menyebabkan orang berbondong-bondong atau pergi ke puncak. Misalkan faktor apa? Gabut, stres. Sekarang bikin healing gitu ya. Bu, maaf tadi kalau misalnya jumlah kolom sama barisnya nggak sama jadi gimana Bu? Oh, kalau jumlah kolom dan barisnya nggak sama, tadi misalkan ya kan, A-nya sama dengan minimum row kolomnya, kita punya row-nya 2, kolomnya 3, berarti kan minimum dari 2 dan 3. Siapa nilai minimum? 2. Tinggal pilih aja. Oh, Cara baca kalimat siapa sih minimum yang di dalam range yang kita pilih? Nilai minimumnya siapa? Kalau